Tapi kalau ada siap. Aku tinggal dulu ya. Yuk, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas C yang saya banggakan, Pak Kang Irfan, Mas Irfan, semua Rama, semua. Kedengaran ya suaranya? Cek. Kedengaran suaranya? Kedengaran Pak, udah. Oke. Terdengar Pak. Maaf, jam 12 dimajukan, akan ada agenda jam 1, mudah-mudahan nggak ini. Jadi kita di pertemuan ketiga ya, di aquaculture. Terus karena waktu itu harusnya 4 sih, tapi yang waktu itu kan yang pertamanya itu ya, kuliah bersama itu ya. Nah, gitu. Nah, kemarin ada jeda 1 kali off. Nggak apa-apa ya, libur ya kalian ya. Enjoy nggak liburannya? Atau biasa aja? Enjoy Pak, alhamdulillah. Sangat enjoy Pak. Alhamdulillah Pak. Nah, gitu. Ya udah, di hari Mantap, Pak. ini kita naik levelnya dikit ya, karena banyak yang antusias tentang aquaculture. Naik dikit ininya, ininya kalau itu. Maksudnya bahasannya. Sebenarnya sih kalau di RPS-nya sih membahas ekosistem terkait aquaculture. Cuman saya nemuin maksudnya ada karya ilmiah yang cukup bagus yang menjadi bahan untuk didiskusikan di di pertemuan hari ini. Seperti itu. Jadi kita kemarin mengenali sistem aquaculture 2 minggu lalu ya. Pertemuan pertama introduction. Nah, kita sekarang di pertemuan 4 terkait ekosistem ya, untuk pengembangan aquaculture. Minggu depan mungkin terkait aliran energi untuk aquaculture ya, dari pakannya terus segala macam. Kalau minggu ini ya ekosistem. Jadi silakan ini agak, kalau dibilang agak serius sedikit ya ini di sini. Jadi kita go aja ya. Ini slide-nya sedikit boring, hitam putih, tapi nanti kita selingi video-video atau apa ya. Kalau dibilang boring ya, nanti ada yang desain ulang untuk ini, PowerPoint-nya. Ya, baiklah ini mah ini ya, gambar aja ya. Jadi aquaculture tuh, ini pengantar aja. Ada yang shellfish, ada yang fish, ada yang shrimp ya, udang-udangan, kerang-kerangan ya. Ini banyak pelaku aquaculture ya di seluruh dunia ya. Ini mungkin ya gini, orang-orang cara kerja di California, di USA misalnya. Itu ngambilin apa? Ngambilin oyster ya. Ini aja. Introduction aja. Artinya aquaculture itu saat ini kan dari pertemuan 1 dan 2 bersama saya udah paham kan ya teman-teman ya bahwasanya aquaculture itu potensinya sangat besar sekali ya kan, karena tadi kebutuhan masyarakat dunia nanti di 2030 kira-kira gimana konsumsi makanan populasi dunia. Kita mikirnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depannya. Kira-kira gimana ya? Nah itu. Ya itu intinya refreshing minggu kemarin sama itu ya, di awalnya. Artinya pemenuhan kebutuhan pangan dari aquaculture itu tentunya polanya yaitu tadi akan tumbuh dengan pesat. Saya yakin tumbuh dengan pesat ya. Karena capture fisheries semakin stagnan gitu ya, hasil tangkapan dari perikanan tangkap gitu ya. Itu aquaculture ya. Baik itu kerang-kerangan, rumput laut, ikan, segala macam ya. Nah, dari perkembangan itu maka tentunya membutuhkan peningkatan kebutuhan lahan. Seperti itu ya. Dan juga peningkatan kebutuhan sumber pakan dari luar daerah aquaculture. Ini penting sumber pakan. Soalnya rata-rata aquaculture yang finfish ya, ikan ya, mereka butuh pakan dari ikan lagi gitu ya, fish meal issue itu ya.
minggu kemarin ada. Di komponen pakan tuh ada dari tepung ikan kayak gitu. Itu dua hal itu mungkin dua hal yang kira-kira ini ya, yang utama ya di aquaculture. Terus ini mah aquaculture buat konsumsi ya, makanan orang ya, kayak gitu ya. Banyak metode aquaculture, mode aquaculture tuh ya. Nah, walaupun kita potensinya luar biasa, Indonesia ya, garis pantai ya, itu kan yang sering dibangga-banggakan ya. Jumlah pulau ribuan, terus itu garis pantai ya. Tapi yang harus diperhatikan tentunya ke depannya, yaitu kita membahas, ada dampaknya nggak terhadap ekosistem kayak gitu ya, ekosistem. Nah, ekosistem itu apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Silakan. Ekosistem. Gimana? Kang Rama atau Irfan atau Nova yang saya ingat. Atau yang lain-lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ekosistem itu kan dari kata eko plus sistem ya. Jadi eko sendiri itu lingkungan gitu. Sistem ya, sistem jadi suatu lingkungan yang dibentuk dalam sistem gitu kurang lebih, Pak. Ada yang bisa menambahkan nggak? Yang nge-google di HP? Ya, mungkin ya sistem oke ya. Jadi sistem ekologi ada ilmunya ya, ekologi mempelajari lingkungan ya. Jadi ada hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Bisa sih definisi mah bisa bermacam-macam ya. Silakan refer kemana definisinya. Kita juga hidup di ekosistem kan, di kosan, di mana ya, di rumah kayak gitu. Ada apa ya di situ yang mendukung buat kehidupan kita ya. Tapi ini ikan ya, ikan di perairan, ekosistemnya ekosistem perairan ya. Nah, yang kena dampaknya di perairan kayak gitu ya. Jadi ada sebuah paper yang menarik, itu yang ditulis oleh ini ya, gimana sih tadi? Bisa nanti saya share dulu. Ya ini ditulis oleh tadi Soto itu namanya jadi lupa, si Soto de et al ya, Soto dan kawan-kawan, jadi ingat ya. Jadi mereka itu pernah berkumpul, terus gara-gara ini, kok aquaculture itu berkembang di dunia itu gimana nih ke depannya gitu ya. Apakah mau tak terkendali gitu ya perkembangannya kayak gitu ya. Nggak ada koordinasi antar negara kayak gitu ya. Makanya dalam sebuah pertemuan di organisasi tingkat dunia FAO berkumpul mungkin di Mallorca ini ya 2007, mereka berkumpul menghasilkan konsep ecosystem approach to aquaculture atau singkatannya EAA ya. Artinya aquaculture ini penting untuk diintegrasikan untuk memperhatikan ekosistem lebih luas ya, sehingga memunculkan konsep kelestarian, sustainable, kebersamaan, terus resiliensi juga dari semua sistem, baik itu biologis, sosial, ekologis ya. Artinya gini, kalau ada aquaculture yang menyumbangkan polusi, itu by design atau accident gitu ya. Menurut kalian kayak gimana? Ada tambak udang yang kemarin tuh kita ke Lampungnya di Google Maps itu. Udah belum kemarin ya? Garis pantainya penuh sama tambak gitu ya. Itu by design atau kayak gimana menurut kalian perkembangan itu? Izin menjawab, Pak. Silakan, siapa namanya? Saya nggak lihat. Pak. Siapa? MPM 155. Rakil, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, Pak, itu kesalahan dari desain, Pak. Dikarenakan mungkin misalnya pemerintah ataupun pihak yang menyediakan lahan bagi tambak tersebut tidak memikirkan desain tersebut dengan baik, Pak. Sehingga penataan tambak itu menjadi tidak rapi, Pak. Itu, Pak, kalau menurut saya. Ya, kurang lebih itu ya arahan kuliah ini ya. Jadi itu case-nya udah kejadian di Indonesia. Pantura ya, Mas Irfan, betul nggak banyak-banyak tambak di sana ya? Banyak, Pak. Tapi
secara ekologis gimana? Misalnya Pantura di Jawa Barat itu kemarin kejadian misalnya banjirop kayak gitu ya. Terus apakah nggak dipikirkan gitu dulu ya? Ada green belt-nya, maksudnya mangrove gitu ya? Apa? Banyak nih Pak, mangrove itu. Seperti itu ya. Mungkin karakternya beda Jawa Tengah, Jawa Timur itu Jawa Barat. Kalau Jawa Barat kelihatannya barbar itu bikin itu ya tambak-tambak waktu zamannya rame Paneus Manodon, udang apa itu? Udang windu ya. Itu ngeri itu. Zaman-zaman dulu masih kecil itu mungkin Irfan dulu mungkin zaman udang windu tuh rame di tempatnya di pesisir ya. Kayak gitu. Artinya ekosistem approach nih yang sekarang mau dikemukakan. Jadi kita harus sustainable buat siapa? Ya buat kedepannya, buat masyarakat pesisir 10 tahun mendatang, 20, 30, pokoknya buat keberlangsungan. Jangan sampai kesannya sekarang manisnya udah dapat, sepahnya dibuang kayak gitu ya. Jadi kita mau budidaya juga gampang kena penyakit gitu ya, udang windu ya. Terus apa gitu. Jadi sekarang karena itunya penataannya kurang ya Rakil ya. Mungkin jadi berbelit dengan kebutuhan industri, lahannya ya, terus kebutuhan segala macam ya. Pemukiman kayak gitu ya. Kalau main The Sims mah ya, kita kan harus ngatur-ngatur zonanya ya, yang bagus ya. Zona-zonanya ya. Terus artinya itu yang harus dipahami di kuliah ini ekosistemnya. Nah, ketika ada ini selanjutnya aja ya. Terus itu mungkin kalau kita lihat di YouTube aquaculture pollution itu banyak konten kayak gitu yang membahas kok aquaculture teh menumbuhkan polusi ya. Itu kalau by design mah harusnya enggak ya kayak gitu ya. Kita harus desain agar ramah lingkungan gitu aquaculture. Makanya orang Eropa itu malah nggak suka produk aquaculture. Zaman-zaman saya kuliah di Eropa ya. Mereka sukanya hasil tangkapan, terus kerang-kerangan kayak gitu ya. Itu ya. Soalnya ada stigma negatif di aquaculture mah ngelihat-lihat video media gitu ya. Banyak obat-obatannya kayak gitu ya. Ada ikan patin teh di banyak antibiotiknya gitu ya. Terus segala macam. Ada ketakutan akan ikan yang transgenik kayak gitu ya. Ada ketakutan itu mereka. Kalau cenderungnya orang Amerika gimana menurut kalian? Mereka yang mengembangkan ya ikan-ikan transgenik kayak gitu ya. Justru dia makan-makan aja ya, nggak terlalu ini. Tapi trennya dunia sekarang kan cenderung makanan yang organik ya, termasuk ikannya. Nggak mau yang apa namanya, yang terlalu banyak obat-obatan kayak gitu ya. Walaupun tetap dikasih makan pelet buatannya. Tapi maksudnya dikurangi obat-obatannya ya, kayak gitu ya. Dan apalagi traceability ya. Apa itu traceability? Yang bisa ditelusuri ya, traceability ya, produknya. Jadi udah berkembang ramai ya. Ikan tuh produk ikan ada QR code-nya ya. Jadi bisa di-scan mungkin oleh pembeli di supermarket, bisa ketahuan ikan ini dari mana, umurnya berapa, terus ada sertifikasi apa, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kita memang harga bahan organik kan price-nya relatif lebih tinggi, soalnya itu ya. Seperti itu kejadiannya ya. Ada banyak proses yang bermain di situ ya. Tapi walaupun begitu, produk-produk yang lebih mahal juga bisa lebih laku kalau di Amerika. Saya udah sampaikan minggu kemarin. Contohnya ikan nila. Ikan nila itu yang di Indonesia harga per kilonya misalnya 16.000, kalah sama yang Cina
itu lebih murah Cina. Tapi mereka lebih prefer ikan nila dari Indonesia. Kenapa? Mungkin salah satunya mungkin rasanya, terus mereka juga ada itu persiapan ikannya lebih ramah lingkungan gitu ya, menganggapnya ya, takut sama produk Cina. Ada tanggapan nggak sejauh ini? Silakan. Jadi itu terus 3 prinsip kuncinya di environmental approach for aquaculture ini adalah aquaculture harus dikembangkan itu dalam konteks fungsinya dan jasanya tanpa degradasi lingkungannya ya, kayak gitu ya, di luar ininya kapasitas ininya ekosistemnya kayak gitu. Kalau orang-orang yang suka WWF ya, ada istilahnya ecological footprint ya, tapak kaki ekologis ya. Aquaculture tuh ada gede itunya, jejak ekologisnya ada ya. Apalagi kalau kita mengkultur hewan-hewan yang karnivor seperti udang kayak gitu, ikan-ikan laut ya. Jejak ekologisnya sangat tinggi, ecological footprint-nya kayak gitu. Makanya aquaculture dikembangkan mempertimbangkan ekosistem dan tidak mendegradasi ekosistem tersebut ya. Ekosistem itu maksudnya apa? Nanti kita telusuri lebih jauh ya. Yang dimaksud di sini. Terus ditambah lagi poin 2 bahwasanya budidaya harus of course ya meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan bagi semua pemangku kepentingan terkait. Jadi ini mazhabnya aquaculture yang mementingkan kesejahteraan nih. Kalau kita bahas EAA itu mazhabnya aquaculture yang lestari ya. Tapi ada juga aquaculture yang yang industrial yang menihilkan semua kayak gini ya. Udang tuh kadang-kadang udang faname ya. Kita juga petaninya mana ada makan udang faname ya sehari-hari ya. Makannya mah ikan asin gitu ya. Kayak gitu. Artinya ada konsepnya industrial gitu ya, aquaculture. Ada juga itu yang sustainable kayak gitu. Kenapa harus dikembangkan sih industrial aquaculture? Ada peminatnya soalnya. Ada orang-orang yang menengah ke atas yang di luar negeri yang makannya udang. Bahkan ada yang lebih mahal lagi, kaviar itu ya. Telur dari ikan sturgeon ya, sturgeon ya. Itu harga per kalengnya bisa ratusan dolar ya, kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi preferensi manusia ke produk ikan juga ada ya kategorinya. Ada yang pengennya high class gitu ya, makanan ikan laut misalnya ya. Ada yang cukup dengan makan ikan nila, ikan tilapia, atau ikan mas gitu ya. Ada yang takut sama itu durinya ikan mas, itu saya itu takut makan ikan mas, durinya banyak gitu ya. Jadi harus manja, harus yang bagus itu. Jadi gitu ya, jadi intinya aquaculture polanya ini karena pertemuan 3 masih ini kita informasi-informasi penting ini disampaikan. Dan juga poin ketiga, budidaya harus dikembangkan dalam konteks ada hubungan integrasi ke sektor terkait lainnya. Jadi jangan by accident ya, itunya sprawling gitu, perkembangan aquaculture berkembang gitu ya tanpa ada aturannya. Harus ada integrasi, ada planning yang jelas ya. Mungkin salah satu dari kalian akan jadi pejabat teras atau pejabat, kan mungkin menteri nih salah satunya dari kita ya. Itu calon-calon orang-orang besar di aquaculture harus ada ya nanti di APIK. Kayak gitu. Makanya simpelnya environmental approach ini untuk aquaculture ini ya diperkecil skalanya fokusnya ke areal budidaya, mungkin
ke badan airnya. Ini kan yang paling kena dampaknya itu badan air ya, dari buangan aquaculture ya. Terus perdagangan produk secara global ya, itu bisa nanti dibahas. Ini mah dari paper sih. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, bisa memberi komentar sih. Tapi itu dari paper seperti itu. Tapi intinya konsepnya tadi harus lestari ya, kayak gitu. Dasarnya apa bertemu di Mallorca ini, di Spanyol ini, dasarnya apa? Yaitu awalnya manusia itu tertarik, bukan tertarik, memiliki itu ya. Ini kok bumi makin gimana gitu ya. Itu di tahun 92 ya. Ada conference nih, KTT ya. Tahun 92 udah itu sering disebut nih kalau orang-orang lingkungan di Brazil ya. Ya kan ada kerusakan hutan Brazil, mungkin makanya di Brazil gitu ya. Terus itu dasarnya ini karena bahwasanya pengelolaan lingkungan, usaha manusia itu ya, itu pasti ada dampaknya ke lingkungan ya, kayak gitu. Makanya ada pendekatan yang holistik ya, harusnya ya, seharusnya ya. Tapi kan mungkin belum tertata dengan baik ya. Dengan arahan berbasis pendekatan ekosistem, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita bicara dampak negatif aquaculture, antara lain yaitu nomor satu adalah peningkatan kebutuhan tepung minyak ikan. Ini yang bahaya nih, yang dibutuhkan spesies omnivore dan karnivore. Ini yang bahaya ya. Kenapa dia makannya harus ada komponen tepung ikan? Soalnya kalau nggak ada ini, pertumbuhannya lambat gitu ya. Kayak gitu. Semua pakan yang pelet-pelet dijual toko pakan itu ya, yang untuk ikan konsumsi ya, ada ininya. Belum ada alternatifnya ya. Kayak gimana sih alternatifnya? Ada, pakai tepung kedelai, ingin menurunkan ini bisa, cuman nggak bisa dinolkan ini. Ada yang bisa dinolkan, cuman ke penampakan ikannya mungkin kurang ini ya. Jadi kelihatannya gitu ya, yang ikan-ikan karnivor, omnivor bahkan, dia masih membutuhkan pakan dengan kandungan tepung dan minyak ikan. Saya slide hari ini nggak terlalu banyak kok, 10 atau 12. Terus tadi peningkatan nutrien dan bahan organik di badan perairan. Ini penting juga ya, banyak nanti video YouTube-nya. Ada. By accident juga kejadian. Kok gini gitu ya, ada nutrien, ada menyebabkan eutrofikasi, menyebabkan gangguan terhadap ikan alami setempat. Ini ikan alami setempat ini perubahan struktur biologi di perairan. Mungkin akibat buangannya, akibat ikan yang kabur dari jaring ke danau jadi lebih dominan ya. Di Jatiluhur yang dominannya ikan hias lah. Ikan hias kayak Oscar. Soalnya ada yang iseng masukin ke situ. Jadi ikan-ikan alami malah nggak ada ya, struktur biologinya itu. Bukan nggak ada, berkurang jauh gitu ya. Soalnya dia cepat makannya, ikan-ikan siklid gitu. Terus galak lagi ya, teritorial gitu ya. Mati yang lain-lainnya. Kehilangan sumber makanan. Jadi kelima, peningkatan bahan kimia yang lepas ke air, itu obat-obat ya. Zaman dulu ramai ya obat-obat, sekarang dikurangi jadi probiotik gitu. Probiotik bukan obat ya, organisme lagi, agen biologis. Kalau obat-obatan ya kayak obat malakit green ya, kayak buat obat-obat ikan hias tuh banyak tuh kimia ya. Kenapa kimia bahaya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Silakan. Ada yang bisa menghubungkan dengan resistensi bakteri nggak? Kayak gimana? Silakan berpendapat, biar nggak saya aja. Semua yang berlebihan tidak baik ya, Pak. Oh iya, itu quotes hari ini. Tapi itu ya kimiawi itu bisa menjadi bakteri bakteri penyakit ya, bisa resisten ya. Semakin itu kita kalau sering minum antibiotik gimana?
kadang-kadang itu ya malah jadi kurang baik juga buat kitanya ya. Makanya kalau sakit coba dulu herbal dulu ya. Kalau enggak istirahatnya ini kan diatur lagi istirahatnya, minum air ya. Jangan dulu ngincer probiotik gitu, bukan probiotik, antibiotik. Zaman dulu kan gitu kan, ke mantri harus antibiotik gue belinya teh kayak gitu. Padahal bukan itu cara nyembuhinnya. Karena sistem tubuh juga kan ada sistem imunnya ya. Kalau kita sistem imunnya nggak siap, nanti bakteri lebih resisten, sistem imun kita diserang terus nanti sama bakteri ya. Coba aja teman kamu yang keseringan makan antibiotik atau keluarga kamu ya bisa lihat. Terus kompetisi terhadap air. Jadi air yang dibutuhkan aquaculture itu air yang sama yang dibutuhkan buat industri, mungkin buat energi ya PLTA, buat macam-macam ya. Terus 7 lepasnya ikan ke budidaya ke perairan tadi udah dibahas ya, escape ya. Jadi ada jaring yang rusak bisa atau ada yang by accident ada badai yang kencang sekali. Nanti jaringnya itu bisa goyang, ikannya kabur, ada ya. Ini mah antara lainnya bisa ditambahkan ya nanti ya. Tambahkan. Sisi positifnya aquaculture ya tentu ada ya, selain memenuhi kebutuhan pangan ya, kita juga metode aquaculture itu bisa benih untuk restocking spesies di alam ya, bisa restocking. Ada ya, jadi kalau terasa kurang itu menurut sampling. Misalnya yang di Pangandaran abalon tuh kurang ini di pantai itu. Ada balai yang membudidayakan abalon terus dilepasin nanti juvenilnya dilepasin kayak gitu ya. Sama pula halnya kalau di danau-danau restocking pakai ikan asli Indonesia, ikan-ikan nilam misalnya kayak gitu restocking. Yang enggak karnivor tentunya. Yaudah intinya hal negatifnya lumayan banyak ya. Makanya di sini ekosistem approach ya, kayak gitu. Lanjut itu bagaimana upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ya, tentunya di berbagai negara di kawasan Southeast Asia, Asia Tenggara aja ya cukup bervariasi ya. Ada Thailand, ada Vietnam, Indonesia ya, kita terbaik di Southeast Asia terbaik sih ya. Tapi belum tentu terbaik penggunaan pengaturan ininya ya, aquaculture-nya belum tentu juga. Ada berbagai kebijakan, tiap negara punya kebijakan sendiri ya. Jadi karena FAO itu tingkat dunia, berarti gimana sih menyamakan persepsi budidaya yang lestari itu kayak gimana? Susah juga teman-teman kayak gitu ya, susah ya. Cuman kalau untuk hal-hal tertentu kayak obat-obat kayak gitu ya, udah ada regulasinya. Kalau obat-obat ini tuh yang berbahaya udah dihilangin dari peredaran, nggak boleh kayak gitu ya. Untuk regulasi penyakit ikan juga sudah ada kerjasama regional, internasional, misalnya penyakit di ikan koi, virus KHV, misalnya kalau di udang, WSSV, ada regulasi regionalnya. Yang lain-lain misalnya pengaturan mangrove harus berapa, beltnya, luasannya mungkin beda-beda ya. Mungkin sih mengacu ke ilmiah sih, tiap negara juga punya pendapat masing-masing sih, kayak gitu ya. Kalau areal budidaya juga sudah mulai ini. Cuman ya itu aquaculture itu mungkin timbulnya ada sebuah kegiatan ekonomi ya, yang dimana dapat benefit ekonomi ownernya, si pengusaha aquaculture ya. Makanya itu kadang-kadang kayak dua sisi mata uang ya, antara untung atau mau untung cepat nih, mau untung cepat tapi ekosistemnya rusak, kayak zaman dulu udang ya, tahun 90-an. Itu mau untung cepat, dapat itu gede-gedean ya, bisa beli mobil, tapi ekosistemnya nggak sustainable. Atau mau untungnya sedang tapi berkelanjutan kayak gitu. Mau kayak gimana kayak gitu ya.
Makanya itu harus aqua farming atau aquaculture harus diperlakukan sebagai sebuah kegiatan yang sangat terkait di dalam ekosistem atau integral dalam ekosistem. Paham ya teman-temannya? Nanti saya share PowerPoint-nya ya. Jadi walaupun teknologi aquaculture semakin berkembang, ada recirculating aquaculture system, ya, ada apa ya, makin berkembang ya, ada fishery, namanya ada pemberi pakan otomatis, ada apa ya. Tapi tetap aja berdampak ya. Kalau misalnya ini nih, oke lah kalau itu cuman ini, kalau semua di pesisir pakai RAS ya, tanpa jarak itu RAS. Ya ini ya, jadi dampaknya jadi barang-barang ya. Jadi ada, walaupun dampaknya ini ya, punya itu ada komunitas aquaculture makin berkembang, itu ada dampaknya secara itu wilayah itu ada kayak gitu ya. Jadi seringkali tidak diperhatikan kayak gitu ya. Selalu masalahnya berulang-ulang ya, ganti presiden ya kayak gitu lagi, menterinya ganti, gitu-gitu lagi ya. Makanya solusinya sebenarnya ada solusi buat aquaculture ke depannya, buat generasi anak cucu kita ke depannya, yaitu tadi balik lagi ke judul kuliah, Ecosystem Approach to Aquaculture. Ini konsep yang dikoinkan atau dimunculkan di tahun 96 ya, agak lama ya. Udah dari dulu sih kayak gitu ya. Cuman harus tetap digaungkan gagasan ini, karena yang suka-suka WWF, kelestarian itu, ini pasti ini. Ini kan bisa diganti aquaculture-nya, agriculture, apa namanya, peternakan, non ganti-ganti. Semuanya tapi ekosistem gitu ya. Jadi intinya ekosistem approach to aquaculture adalah pendekatan strategis gitu-gitu ya. Susah lah. Pokoknya untuk pembangunan manajemen dari sektor ya, untuk integrasi aquaculture dengan ekosistem lebih luas, sehingga yang tadi saya omongin bolak-balik ya, sustainability ya. Jadi ada interlink antar sistem. Intinya yang tadi saya omongin kan direkam kan. Jadi key principle-nya, prinsip kuncinya di dalam environmental ini, approach ini ya, untuk aquaculture ini, ecosystem approach untuk aquaculture ini, prinsip-prinsipnya mungkin ada, simpelnya ada 3 aja ya. Pertama, aquaculture development atau manajemen aquaculture, ya tadi harus memperhatikan ekosistemnya, kayak gitu ya. Itu kuncinya. Budidaya udang gitunya, orang mah makan teri gitu kayak gitu ya, makannya sama kerupuk sama itu tempe, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kayak gitu harus improve human well-being. Nah, itu cita-citanya kayak gitu. Tapi ya itu gara-gara pengen untung, saya mah makannya gini aja gitu, puasa biar aja ikan saya yang makan kan, kayak gitu kan, kayak gitu. Ketiga, aquaculture harus di-develop tadi contact of other sector ya. Jadi harus kebijakan-kebijakan itu tujuan-tujuannya harus lebih jelas lagi ya. Itu peranannya pentahelix-nya, jadi kita terus pelaku budidaya, maksudnya industri ya, industri, terus akademisi, masyarakat, terus segalanya, semuanya jadi kolaborasi semuanya. Makanya sekarang ada istilah pentahelix collaboration. Apa itu pentahelix? Penta mah etanya, helix mah lingkarannya kayak DNA. Ini saling terkait lah gitu ya. Ya ini mah intinya kayak gitu ya, yang ini bisa dibaca. Inti kuliahnya itu sih sebenarnya. Jadi kita bisa baca sekilas aja ya. Misalnya kalau ke air, apa pengaruhnya ke air ya. Nah ini skalanya kayak gimana? Ini kalau skala yang satu tuh yang
kalau dibilang ini ntar ada ini kalau skalanya skala 1, 2, dan 3. Nah ini misalnya kalau ini bikin kategori, nah ini seperti ini. Kalau areal budidaya, kalau skala 1 aquaculture harus dikembangkan dengan konteks ekosistem ini EAA banget ya, kayak gitu ya. Berarti apa nih teknisnya apa? Kita harus menerapkan SOP-nya, better management kayak gitu ya. Terus memperhatikan ikannya jangan kabur, ada integration aquaculture buat ngurangin polusinya kayak gimana ya. Kalau ini skalanya kepentingannya ini untuk meningkatkan ini kebutuhan kesejahteraan manusia, yaitu langkah-langkahnya ini ya pembudidayanya jangan diimpor dari Cina misalnya ya, yang lokal-lokal, atau kita budidaya di Kalimantan ya pakailah orang Kalimantan, jangan bawa petani dari ini ya, dari Sukabumi yang jago-jago budidaya gitu ya, yang lokal-lokalnya ya kayak gitu. Terus perhatikan kesejahteraan. Terus yang kebijakannya kayak gimana ya, onset. Nah, bisa baca sendiri lah bahasa Inggris. Pabelit nanti. Ini demikian dengan watershed areal perairannya ya, ada ini ya. Terus ada jadi ini buat manusia, terus ini yang satu tentang lingkungan, dua tentang tentang kesejahteraan manusia, terus ketiga tentang kebijakannya ya, kayak gitu ya. Ini ada strategi-strateginya ya. Jadi itu jadi manajemennya gimana, policy makingnya, kebijakannya. Ya banyak ya kalau manajemen mah, tinggal ngomong aja setinggi-tingginya. Tapi mereka menyimpulkan ada poin-poin, misalnya 5 poin di sini ya. Itu harus menerapkan pendekatan ini hati-hati ya, precautionary approach, hati-hati, sama adaptive management. Jadi jangan by accident ya. Kita harus memperkirakan gimana nih kalau ada badai kayak gitu ya, ada apa banjir, ada penurunan muka tanah kayak Jakarta sinking, Jakarta sinking, tahu lah. Terus bagaimana itu ya, adaptive manajemennya, kita resiko-resiko ke depannya kayak gimana ya. Terus kita harus bisa menyesuaikan. Kedua, kita harus mempromosikan appropriate active long term goal research ya. Jadi semua kegiatan itu berbasis riset harusnya ya. Bener nggak di riset dulu ya. Sekarang saya lagi ikut pelatihan riset. Riset tuh bener nggak di riset ya. Itu bahaya nggak kalau kita budidaya udang skala gede-gedean di daerah X misalnya. Harus riset sosial, riset sainsnya kayak gimana ya. Karena harus melibatkan juga partisipator ya. Melibatkan juga pihak-pihak yang terkait di daerah situ, warganya. Kita bikin tambak, yang itunya cuma jadi tukang ojek gitunya, ketua RT-nya misalnya kayak gitu. Ya dilibatkan gitu ya semua orang-orangnya. Jadi tapi semuanya berbasis riset. Ada metode riset, nanti kalian belajar ya, metode riset ya. Riset sosial kayak gimana riset itu ya. Terus ini mah bukan, tapi tugas kita memahami aja dulu, memahami aquaculture ya, untuk mempromosikan integrasi sektoral ya. Jadi kita harus integrate. Kita boleh lah aquaculture, tapi yang ngembanginnya peralatan yang high-technya ITB, yang fishery kayak gitu ya. Apa-apa gitu ya. Kita kerja bareng, kita belajarnya kuatnya di aquaculture. Untuk kalau kita jadi bosnya di aquaculture, kita merekrut orang kimia buat meriksa air. Itu integrasinya gitu. Jadi kita harus fokusnya mau di mana, jangan segala harus bisa ya. Fokusnya kita di aquaculture misalnya, nanti bareng sama yang lain kerja bareng ya, kayak gitu ya, sektoral. Karena kayak gitu, karena kalau kita terlalu memaksakan kemampuan yang kita emang nggak ngerti gitu ya, mentok agak susah gitu ya. Kita nggak jago matematik, tapi dipaksain matematik, bisa sih jago gitu ya, cuman
hatinya nggak ke sana kayak gitu. Katanya kayak gitu. Sekarang-sekarang. Jadi gitu. Jadi kita di perikanan ini kuliah nanti akan mengerucut, topik risetnya akan mengerucut ya. Ada yang penangkapan, ada yang THP, teknologi hasil perikanannya. Ada yang budidaya, sosek, ya. Ada juga yang manajemen sumber daya perairan. Tinggal pilih nanti hatinya kemana nih. Sukanya pelajaran apa? Kalau sukanya, kan ini pelajaran semester 2 ya. Kalau sukanya aquaculture, ya terusin gitu belajar aquaculture. Eh, hatinya masukin ke situ ya, pengen ke situ. Kalau sukanya yang lain-lain, aku mah sukanya ini bikin produk inovasi baru, pangan misalnya yang berbahan ikan. Nah itu ikut kuliah Pak Edi, Prof. Junianto, Pak Ruski, dan lain sebagainya. Yang lain-lainnya mungkin ini ya, poin 4, poin 5, stakeholder diperluas, itu mah ada biasalah manajemen implement. Kita harus menerapkan insentif yang sesuai. Ya pokoknya malah, ini mah level-level ini mah belum nyampe ke sana lah saya juga ya. Tapi di kampus ada manajemen kayak gimana ya, polisi-polisinya. Pokoknya intinya back to the topic mah ini ya, tadi ini kan ekosistem aquaculture. Mangga boleh bertanya, silakan ya, sambil saya cari ini video yang bisa membantu mengerti. Izin bertanya, Pak. Oh silakan Kang. Ya silakan. Saya tadi merhatiin materinya kan gimana caranya supaya aquaculture tidak dianggap sebagai polusi ya, terus tidak dianggap sebagai biang degradasi lingkungan. Nah, jadi saya tuh kemarin lihat beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, ini dari postingan Menteri KKP yang sekarang. Yes. Jadi di situ Bondo itu diterapkan tambak udang milenial alias millennial shrimp farming. Nah, pertanyaan saya begini Pak, saya sih di situ ngelihat kan masalahnya masalah di polusi juga ya. Nah kalau polusi sisa limbah aquaculture berarti kan pakai IPAL. Nah pertanyaan saya, si MSF ini, Millennial Shrimp Farming ini, sudah memenuhi kriteria yang tadi yang saya lupa yang tahun 90 berapa itu yang kesepakatan itu yang untuk mencegah degradasi lingkungan itu Pak. Itu sih pertanyaan saya kira-kira Pak. Mendukung atau enggak ya program MSF ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi
Pak Rafiq keluar ya? Iya, Van. Iya. Iya mas. Nggak tahu Kang. Bentar biasanya langsung chat aku, tapi ini belum dicat Pak Rafinya. Udah ada. Gangguan. Cek. Masuk nggak? Baik, Pak. Masuk Pak. Masuk lagi ya? Masuk. Ya inti tadi kepotong di mana? Intinya gitulah ya. Ya, ada lagi yang mau mengumumkakan pendapatnya? Ada nggak? Silakan. Jadi agak berat saya naikin levelnya. Walaupun awalnya niatnya ngebahas ekosistem ya, tapi kita gatel nih kalau ngebahas ekosistem, tapi nggak Tes. Cek. Uus. Cek 1 2. Oke, siap. Masuk Kang Agoy. Masuk. Masuk kemana Goy? koneksi gangguan. Intinya gitu ya guys. Alvito Padamaian, Rio, what happened Rio? Would you like to ask a question? Rio. Raise Enggak hand Pak, ya? enggak tadi Oke. ini dong pencet revenue. Nggak apa-apa. Ya, if you wanna ask someone, ya, boleh ya. Nggak apa-apa ya. Tapi intinya gitu ya, saya share materinya ya. Ini juga padat banget materinya. Saya share aja lah PowerPoint-nya. Kalau ada yang mau tanya di classroom, bisa ya. Lanjut di classroom. Siapa lagi ya? Apalagi Irfan? Kira-kira. Novel atau siapa? Novel. Abil. Anak wali. Ya. Ya padat lah tanah ayeuna. Kalau nggak ada, udah absensi di siap belum? Udah kan ya? Sudah Pak, sudah. Belum ada ya? Sudah Pak, sudah. Udah ada belum? Sudah Pak. Ya Sudah, Pak. materi yang sangat politis dan ya. Materi yang sangat politik dan kebijakan dan kini rada beratnya. Oh iya, masih si Uus. How are you Uus? Uus ini bertanya, naon si Uus? Iya, diklik teh hese, yuk chatnya. Tadi teh sempat ngeliat dikit. Buangan air yang gitu ya tadi, naon sih? Iya Pak, langsung saja di Susah sini. ngeliatnya. Suara saya terdengar Pak. Aku Uus. Jadi saya tuh mau nanyain soal ini Pak, di kampung saya kan banyak jadi kolam nyatu sama apa namanya sawah gitu. Jadi katanya tuh air buangan kolamnya tuh di apa air yang mengalirnya dikesawahkan agar ini Pak agar jadi pupuk langsung kayak gitu. Apakah itu benar Pak?
Mohon maaf Pak, putus-putus suaranya. Kurang bagus koneksi. Pakai HP. Ya pokoknya mah gitu ya. Teman-teman tadi buangan dari sawah, terus kumaha tadi tuh? Lupa lagi. Nggak tercatat. Belum terdengar Pak tadi Pak jawabannya. Belum. Saya juga tadi nggak kedengeran pertanyaannya. Oh iya. Gitu. Iya, ulangi lagi, Wes. Baik, Pak. Jadi di kampung saya teh kolam ikan, air buangannya tuh mengalir langsung ke sawah Pak, katanya tuh buat pupuk gitu Pak. Apakah itu benar? Oh itu simpel aja ya. Kalau di kampung mah ada oke buat pupuk bisa ya. Cuman kalau kebanyakan kolamnya yang bikin kolamnya terlalu banyak nanti bisa mencemari malah kayak gitu ya. Kalau cuman 1-2 itu. Kalau terlalu intensif yang di kampung yang aquaculture-nya terlalu pakai pakannya banyak kayak gitu malah jadi pencemaran. Tadi kan ada di slide ya kayak gitu. Kalau sekedar itu mah bisa ya, sekedar hanya itu ya. Kolam tetanggaan sawah ya, sawahnya punya temennya Uus ya, kolam ikannya punya Uus. Nggak apa-apa, itu prinsipnya kan bisa jadi pupuk. Nanti kita belajar minggu depan ya, energi kayak gimana ikan makan apa, terus keluarnya apa, terus perannya ke perairan apa, gitu ya. Ini seperti itu Us, kurang lebih Us. Baik Pak, terima kasih. Jadi pupuk ya. Jadi buangan ikan di itu bisa buat aquaponik, buat mupuk tanaman, buat itu ya. Tapi kalau kebanyakan dari rakil dari awalnya, kalau enggak by accident ya, terlalu banyak tambak udang, terlalu banyak ini. Nah itu yang jadi masalah ya guys ya, kayak gitu kurang lebih. Itu makanya kita mikirnya jangan skala kampung dulu di pertemuan ini, skala dunia. Kita warga dunia ya. Siapa tahu nanti berkarirnya di mana? Mau di mana? Bisa di Eropa, di Jepang ya. Kalian bebas milih ya. Cita-cita dari sekarang ya. Kayak gitu, mau berkarir di mana? Warga dunia, orang lain mah nggak mau berproduksi. Kita mah sumber daya manusianya banyak. Gitu. Oleh karena itu saya akhiri aja ya pertemuan ini ya, karena hampir ada agenda lagi jam 1. Kitunya ramah ya deh itu ya diamutan atau teman-teman lain. Saya akhiri dulu aja ya, kalau begitu ya teman-teman ya. Saya share sekarang nih ininya. Begitu ya teman-teman. Atur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.